Ya, halo pemirsa Kacamata Patra. Sudah lama tidak upload video. Akhirnya ada juga yang bisa gue wawancara. Ada Rama. Masuk juga gue di Kacamata Patra setelah ada Raisa. Itu video paling banyak ditonton. Gila, ya, Sampai emang. masuk Line Today soalnya. Sampai masuk infotainment video. Lu bingung gak? Dia aja ya, bayangin nih seorang Raisa ya. Ya. Pernah posting cuman tangan gini nih. Ya. Itu yang like bisa sampai 100.000 ya? Ya emang cuma Raisa doang. Kalau kita begini Nggak paling ngaruh, berapa? nggak ngaruh. 10 orang ya? Sebenarnya bisa masuk Line Today. Oh bisa nih? Bisa. Oke. Kalau kita mengupas giring di sini. Giring. Kalau lu mau. Gue kira lu cinta Luna. Aduh, gue tuh males lo bikin orang bodoh jadi terkenal lo. Iya. Iya nih, gue tuh haram buat gue malas nyebut Lucinta Luna sama Vicky Prasetyo. Oke, ini lu nyebutin. Ya ini akhirnya gue nyebutin. Udah malas. Apa yang lu menyebabkan lu malas? Ya malas aja. Jadi mereka jadi terkenal gitu gara-gara. Iya. Udahlah, ya, udah nggak usah diomongin. Kita ngomongin pembodohan masyarakat. iya benar. Di 1 menit itu udah sia-sia nih. Sesi, oke. Ini sengaja gue suruh datang ke sini Rama bawa ini nih. Mandolin. Nih. Yoi. Nih. Ya. Nih, mandolin Lo yang familiar gua pakai kan? nih. Mungkin suara mandolinnya lebih terkenal daripada elunya sendiri. Iya. Orang udah ikonik ceng Yoi. gitu buat Laskar Udah Pelangi. kasih tau dong, beli harga berapa? Oke, beli harga berapa kalau gue jual lagi orang Oh, tahu ketahuan, jangan. jangan ya. Oke, jadi ini mandul. Iya, masa lu mau jual lagi sih? Jangan lah, ini gila. bahas sejarah. Iya, jangan lah. Kan ngebayang kalau misalnya tiba-tiba naruh di Wall of Fame atau apa, siapa tahu ada ceknya gitu kan. Jangan, justru tapi mahal atau murah hitungannya? Hitungannya. Ah. Pokoknya bersejarah. Ya. Jadi ini mandolin gue beli ya sekitar tahun 2008. Itu juga nggak sengaja gue beli di sebuah sebuah FJB yang bernama Kaskus. Begitu lagi hits dengan 17 tahun ya. Oh iya. Ya kan postingannya Kyoko gitu. Oh iya. Iya kan. Terus gue ke FJB-nya gue iseng aja nyari namanya mandolin gitu. Gue nggak kepikiran tuh. Terus ada mandolin jual nih. Ini dari Jogja, orang Jogja jual gitu. Gue iseng lah ya, gue beli. Ini IBAN-nya tahun 79. Yang tuh banget. Beli, terus beberapa hari kemudian datang tuh. Nanya udah gue main dan di saat itu lagi bikin lagu Laskar Pelangi. Oh emang kebetulan, emang ini kayak jodoh banget ya? Iya, jadi nggak sengaja dia lagu itu ada mau ngisi mandolin. Kalau lu nggak beli di FJB, belum tentu sepecah itu juga lagu Laskar Pelangi. Gue nggak tahu, paling ngisi pakai gitar biasa. Iya, atau pakai efek-efek apa gitu. Iya, dan habis itu rekaman, besoknya tuh rekaman. Ini mandolin tuh baru nyampe sekitar 2 hari sebelumnya. Karena rekaman terus gue pikir lucu kali. Belum di style dong, masih belum bener-bener fresh dari Jogja gitu. Terus ya, besok rekaman. Terus gue denger lagunya kan lebih kayak membumi akustik. Oh, demonya udah ada. Iya, akustik gitu. Gue cobalah malam itu ya belajar mandolin, tinggal cari Mbah Google. Yang ternyata kunci. Oh, lu pun belum belajar mandolin? Belajar gue iseng aja karena pengen tahu kayak gimana. Karena waktu itu lagi bingung kan beli apa ya gitu ya. Oh, lagi banyak duit soalnya dulu. Itu kan jalan-jalan banget, iklan banyak. Iya, kan. motor ke Inggris tuh. Iya, wah. Gila sombong. Masa jaya ya. Iya kan, beli apa ya? Dapatlah si mandolin ini. Terus besoknya rekaman. Oke lah, gue malam itu sehari dong belajar bener-bener malamnya. Terus ini ke anak-anaknya langsung setuju apa? Bawa aja gue bawa, terus gitu gue waktu itu bilang sama Ariel, ya gue coba ngisi pakai mandolin ya. Lo kan pakai gitar akustik, soalnya kalau akustik lagi kan suaranya ya nggak ada bedanya nih gitu. Daya tariknya ternyata mandolin ini yang jadi daya tarik. Oh, gitu. Nggak ada konflik apa ya, langsung setuju aja sama setuju aja saat itu, karena balik lagi biasa kan kalau bikin namanya pesanan tuh dikejar deadline ya Pak. Iya kan. Tapi justru hoki di situ. Iya, selalu begitu sih. Iya kan. Malah yang terlalu banyak dipikirin malah banyak yang nggak jadi. Nggak jadi. Iya kan. Tapi lu manggung cuman buat lagu itu doang kan, mandolin? Oke, selama 10 tahun ini bisa dibilang dari 2008 mandolin ini berguna untuk lagu Laskar Pelangi doang. Ya, ini nyusahin kru nih. Bawa satu alat ini cuma buat Laskar Pelangi. Iya, kru 3. Gitar lu bawa 2, biasanya keluar kota ya? Iya, benar. Terus ini 1. Ya standar, gitaris kan gitu, 1 buat backup ya kan. Atau 1 yang drop nggak tahu deh kalau lu mah nggak ada ya. 2, 1 kadang akustik, lagi mandol jadi 4. Oke. Gitu. Sekarang kita ngomongin band lu dong. Yang mana? Yang baru lah. Yang baru. Yang lama masih ada. Yang lama vokalisnya kan vokalisnya lagi cuti dulu, bisa lihat tuh di Google calegnya apa, terus di partainya apa. Menurut lo berhasil nggak giring nyalek? Wah, lo harus nanya itu ya. Iya, langsung aja lah. Menurut lo sebagai lo sebagai teman dulu deh. Oke. Sebagai teman, menurut lu berhasil gak? Kalau gue mau ngomong nih jawaban diplomatis gue dulu nih awal nih. Iya.
menurut gua dia udah membuat keputusan yang sangat besar. Saat Pasti. itu dengan diskusi yang sangat lama tahun 2017, akhirnya dia berkesimpulan, oke, gue cuti dulu, gue mau stop musik, gue mau ke politik. Ya. Kalau dari gue pengen dia harus jadi. Kalau dari lo, Kalau dia nggak jadi, ya berarti dia harus terima resikonya gitu aja sih. Iya, gitu kan. iya. Karena dia kan tapi feeling dong, hitung-hitungan lo, menurut lo kepilih nggak? feeling gue. Kalau nggak, kalau lo nggak mau dimulai dari gue ya. Iya. Kalau gue sebagai masyarakat, menurut gue belum. Belum. Sorry Ring ya kalau lo nonton, tapi belum. Oh belum ya. Belum. Meskipun usahanya boleh kita hargain dong. Iya. Kalau Menurut gue belum. nih, kalau dia kepilih berarti bagus. Ya, feeling gue ini kita masih baru pertengahan tahun, kita belum lihat nih. Kalau menurut gue belum loh. Karena gini, hitung-hitungan politik ya. Iya. Politik kita tuh lagi kebagi dua kubu soalnya. Oh, iya. Ya kan? Iya. Kubu A sama kubu B. Iya. Giring di kubu A. Iya. Nah, kubu A itu, ini analisis gembel doang nih. Iya. Kubu A itu persaingannya juga banyak tuh. Ya, di dalam partai pendukungnya. Di partai pendukung. Iya. Apalagi partai pendukungnya dia yang lagi megang pemerintahan. Iya. Ya kan? Iya. Nah, posisinya partainya Giring ya, kita nggak nyebut Giringnya dulu nih. Oke. Partainya juga nggak terlalu Bisa dibilang atas. newbie. Maksud lo analisa kan? analisa. Oke, kalau secara analisa, karena tadi lo bilang newbie, ya menurut gue ada chances kemungkinan kayak gitu. Ya, Gitu. Tapi menurut gue kan kita nggak pernah tahu yang namanya politik ya. iya benar. Ya kan? Ya sekarang ini deh, kalau Giring kan dapil Bandung ya. Iya. Misal lu tinggal di Bandung, Iya. lu milih Giring nggak? Gue Lu ketawa sih. boleh lihat ini dulu nggak? Calon lainnya. Calon lainnya. Oh, diplomatis ya. Diplomatis ya. Sama kalau debat gue pengen lihat apa sih yang ditampilkan. Masalah caleg ada debatnya. Ada ininya dong. Ya elah, Ram, semua caleg mah semua caleg ya. Ininya apa namanya, slogannya sama aja, membuat Indonesia lebih baik. Ih, Oke. pasti gitu doang. Kalau gitu pilihan gue ada pilihan lain nggak dulu gitu. Oh. Oke. Ya, tapi pilihan lu sebagai Niji mah pasti. Tapi gini. Ya. Kalau misalnya dia nggak kepilih, ini obrolan lisan gue nggak tahu ya. Oke. Dia langsung balik ke Niji atau tetap vakum dulu? Kalau menurut gue ya, Uh-uh. sebagai gue di posisi dia, pasti dia akan coba-coba dulu yang lain. Gitu. Oh. Karena kan misalnya nggak kepilih nih, Mm-mm. pasti kan otomatis dia juga sekarang lagi jadi motivator, ya kan, terus punya startup. Oke deh, gue coba bisnis mau ya? fokus dulu ya bisnis gitu. Sampai pada akhirnya menurut gue sih panggilan hati akan tetap terpanggil ujung-ujungnya sih gitu. Ya musik soalnya ya. Musik gitu. Nah soalnya lebih berpeluang kalau Giring jadi kepala daerah sebenarnya. Kayak Pasya. Oh, oke. Iya kan? Karena kalau dan itu pun bukan bukan apa kepala daerah, wakil. Iya. Ya kan? Iya. Ini kita kasih saran ya. Iya nggak Kalau benar. menurut Ya, ini karena bener, persaingannya kan gini. Kalau caleg kan persaingannya banyak tuh. Banyak. Kalau kepala daerah kan paling cuma 5 Iya. atau 3 atau Iya. 2 gitu. Makanya Pasya bisa kepilih. Iya. Siapa Zumi Zola bisa kepilih gitu yang gitu. Iya. Ya, meskipun dia dan dapilnya susah lagi Bandung. Saingan ya. Saingan. Iya. Soalnya misalnya dia ngambil yang mana gitu. Hmm. Lebih dikit nggak tahu sih, ini analisa aja. Tapi obrolan Niji gimana? Selama kalau dia nggak menang, nggak ada obrolan situ ya? Cuman lihat bar aja deh gitu. Iya, terakhir sih kalau ya omongan barang-barangnya gue pengen ini dulu, gue stop dulu ya udah sampai kapannya dia belum bilang gitu. Tapi kalau kita ngasih asumsi sih kayak tadi gue bilang perjalanannya seperti itu. Ketika sekarang dia lagi merana politik misalnya nggak kepilih ya, kalau pandangan gue seperti itu, pasti dia akan coba dulu sesuatu yang lain karena dia masih punya startup, masih punya ini, masih punya itu gitu. Lagi anak keempat lagi. Iya. Lagi hamil lagi nih kan? Mau lahiran ya bulan ini. Iya itu banyak sih pertimbangannya. Mm-mm. Emang susah ya. Gue tuh tadinya emes dengan Niji ya, karena 10 tahun 15 tahun 16 malah. dengan member yang sama nggak ada yang keluar. Nggak taunya tiba-tiba ada yang stop. Jadian. Karena gue jadi punya ini, gue lagi bikin jokes ini. Jadi band legend di Indonesia tuh susah. Iya. Godaannya 2 paling gede. Kalau nggak politik hijrah. Hijrah ya sekarang ya? Iya kan. Oh, iya sih. Kalau nggak politik hijrah. Iya. Makanya kalau kayak slang gitu konsisten tuh. Iya, Iya kan? benar. Nggak ada yang hijrah. Tapi itu pun juga maksud gua ada formasi yang berubah juga kan. Tetap ada formasi gitu. Iya, pasti. Gue kira lu bakal kayak YouTube yang nggak akan keluar. Gue juga begitu. Stay, Nah, gitu. Kalaupun di politik kayak Bono kan juga ngomongin politik, Iya, tapi karena di gini, musik gitu. Bener juga kata lu Pat. Kalau menurut gue dan anak adalah gue kan udah kayak 16 tahun bareng. Dimana konflik itu pasti terjadi di awal-awal.
Album gitu. ketiga lah biasanya standar. Meledak memang di album ketiga. Iya, Lu kan? udah bisa nebak. Itu Semua band di album ketiga soalnya. Panas-panasnya di situ. Iya. Udah dari dulu ada yang mau. Soalnya kan biasa meledak di album pertama, Duit di album kedua. 3 tuh udah nggak tahu tuh udah panas. Soalnya hampir semua band yang gue interview kita album tiga tuh egonya lagi tinggi sampai saat ada yang mau udahlah gue mau cabut ya, gue mau apa gitu. Terus kayak akhirnya kita emang lu ada yang mau cabut nih sih? Ya kayak pengen siapa? Stop dulu gitu. Lu ya? Enggak. Gue selama transferan amat sih jangan. Oh gitu ya? Enggak. Oh, iya. Kalau gue sih jadi konflik tuh udah dari lama, misalnya di tahun-tahun 5 ke 6 gitu kan. Iya. Nah di saat itu kita udah jalan udah establish banget. Ketika ada keputusan ini sih kaget. Kalau lo bilang kaget banget kita, karena di satu sisi lo udah 16 tahun gitu kan, mesti udah establish. Ketika ini lo kayak gue mau ini dulu ya, politik dulu, kalau nggak kita manggung kayak sebulan cuman 4 kali 6 kali ya, bisa kita atur aja, bisa kayak gitu. Terus bisa aja dengan si Randi, dengan gue ada production house nih, gue lebih di production house dulu ya, tapi kita izin tetap nomor 1 rumahnya. Ternyata kan bisa diatur kayak gitu, tapi ternyata ya jalan berkata lain, ya gue juga sama anak-anak agak kaget gitu aja sih. Ya kalau paling gampang kan compare Niji kan sama Ungu lah ya sekarang ya. Ya Ungu aja pasiennya masih colongan manggung kan. Iya, maksudnya tidak ada statement berhenti musik. Iya, emang gitu. Cuman gue ngambil wakil kepala daerah dulu, weekend manggung ya gitu, masih bisa. Iya, bisa. Iya, tapi kalau Giring nggak ngambil gitu keputusannya. Iya, karena keputusannya dia pengen berhenti total gitu. Itu sangat disayangkan kalau buat gue pribadi juga ya sama anak-anak. Nah berarti sekarang F Plus ini jangka panjangnya nungguin Giring atau ya udahlah? Kalau Netflix sih jangka panjangnya sih beda. Kalau Giring datang berarti bukan Netflix namanya, Niji balik lagi. Oh ya, Niji balik lagi. Iya gitu. Terus Kalau ya kan kalau perhitungannya amit-amit Giring misalnya kepilih gitu 5 tahun lu nggak manggung, berarti Niji 5 tahun ke depan nggak ada dong? Kemungkinan kan, berarti kan Netflix untuk 5 tahun dong. Jalan Netflix sih buat jalan terus bro. Kalau misalnya Niji balik lagi kan bisa aja double. Oh iya kayak Niji manggung di gathering apa sore, event apa, di klub malam Netflix gitu. Tapi dengan Netflix pun juga waktu Giring udah ada ya. Iya udah ada. Jadi maksud gue selamat ya itu Netflix disediain dibikin waktu Giring belum ada statement istirahat juga kan? Belum, iya. Gila, jaring pengamannya luar biasa loh. Makanya kalau lo punya band, kalau bisa bikin 2 project, jaga-jaga vokalis lo cabut. Nih ada sedikit tips kalau buat lo yang mau mulai ngeband. Ya. Pertama, ini adalah tips dari Mas Baim bekas ada band, gitar. Ya. Ini buat gue highlight banget. Jadi jangan pernah ketika lo ngeband ini adalah band terakhir lo. Jangan pernah bilang ini adalah band terakhir lo, karena lo nggak tahu yang namanya perjalanan gitu. Ya, bisa bukan dari lo tapi dari partner band lo kan. Iya. Ya, terus lo berkreatif, berpikir kalau misalnya di dalam band lo berpikir sebagai band juga, tapi lo berpikir juga untuk kedepannya buat diri lo sendiri itu apa. Itu yang kedua sih ya. Jadi ya 2 itu sih. Jadi lo jangan pernah bilang this is my last band gitu. Ya terbukti gue udah 15 tahun, 16 tahun ternyata ya jadian juga gitu. Tapi sebenarnya kayak band kayak lu tuh udah di ini loh, dari teman main terus bikin band. Iya kan? Iya. Jarang soalnya yang dari teman main terus akhirnya masih, biasanya teman main tuh album pertama udah ada yang jadi PNS, keduanya gitu. Iya. Lu dari teman main, karena band-band yang sekarang coba ada yang masih stay band bentukan lagi. Ya kayak Slang gitu. Slang juga dari awalnya saudaraan gitu kan. Tapi yang Rido gitu kan baru tengah-tengah. Kalau lu kan dari kotak apalagi dari kompetisi kan. Lu dari teman main. Dan itu jangan dari teman nongkrong main ngeband terus jadi ini. Iya. Terakhir Niji tuh udah sampai di level atas gitu. Terus sekarang lu mulai start lagi. Sebelum nanya sekarang gimana? Di industri ngeband kan cita-cita banyak orang ya. Gue juga cita-cita ngeband. Di atas tuh ada apa sih, Ram? Di atas. Kehidupan di anak band di atas tuh ada apa sih? Kenapa semua zaman sekolah semua orang tuh pengen jadi anak band kan. Pengen jadi anak band, tour gitu. Tapi kalau gue sekarang kan udah umur 30 ya, udah mulai settle gitu. Jadi di atas tuh apa sih? Fana apa gimana sih? Di atas, jujur. Kehidupan anak band tuh di atas ada apa sih? Realitas tuh tetap realitas sebenarnya. Iya, realitas. Jadi kehidupan mah tetap kehidupan lah. Ya kita tetap nyari yang namanya sama kita kerja lah ya. Kalau bisa nggak kerja ya kita nggak dapet duit. Sama aja sih, kelihatannya sih sebenarnya keren. Ya gini, kan dulu mah ngeband kayak wah rock and roll tour gitu, se-happy itu ya. Terus ketika lu jalanin sama yang lu bayangin sama nggak? Sama sih. Sama ya? Sama.
Oke. Sama. Jadi ketika lo udah nyampe ke titik itu, ya emang bener sih jadi anak band tuh seru banget gitu. Ketika lo udah kalau buat gue ketika lo datang misalnya keluar kota kemana, orang nyamperin lo, terus dia ngomong kalau lo gila, lo main gitarnya menginspirasi gue banget sampai gue gini-gini. Buat gue tuh udah kayak wah, gue ternyata banyak menginspirasi orang gitu. Terus kalau yang namanya lo bilang fana, ya keuntungannya ketika orang kenal lo gitu lah. Nggak cuma musisi doang ya, anak band ya. Lo public figure, ya lo pasti akan mendapatkan keuntungan yang zaman sekarang orang endorsement. Tapi sekarang orang nggak usah jadi di posisi itu. Dengan Instagram selebgram juga udah dapet sebenarnya. TikTok aja udah bisa sekarang. Iya nggak? Iya. Bener nggak? Iya. Jadi maksud gue kalau dulu memang lo bilang keren dulu. Nah itu ngomongin sedikit sosial media. Niji itu agak sial tuh. Pecahnya di zaman era sosial media belum pecah. Iya. Iya kan bener ya? Bener. Iya bener ya? Bener. Lo nanggung gitu kayak baru pecah, sosial media baru mau pecah gitu kan? Iya, lo bener. Jadi emang kayak di Niji tuh sosial media sama kayak digitalnya menurut gua agak kurang memang. Iya. Memang ya nanggung. Iya. Kalau lo pecah di sosmed mungkin lo sekarang jadi endorsement swipe ya? Ya dikit-dikit. Terus kalau nggak, wow, ini koneksinya sangat lancar sekali ya. Terima kasih kepada ini. Lo bisa unboxing senar, unboxing pick doang gitu. Oke lah, siap. Good luck buat Nef Plus. Thank you. Mudah-mudahan Giring nggak kepilih. jadi Niji bisa jalan lagi. Gua aminin. Sorry, Ring. Gua aminin jalan lagi. Kita doain yang terbaik. Ya. Tapi satu lagi buat lo yang mau ngeband. Ya. Intinya kayak gue nih udah di posisi dari nol lagi sama anak-anak Nef Plus. Kalau lo masih emang yakin sama berjuang, ya lo yakin lah. Karena di posisi gue dan anak-anak berlima ini sekarang, biasanya orang udah ngeramalin bahwa udahlah vakum dulu lah, kita sendiri-sendiri dulu. Biasanya kayak gitu. Sendiri-sendiri. Tapi untungnya semangat gue berlima yang sisanya masih pengen terus bahwa oke, lo di sana ngebuktiin politik lo harus bisa sukses, tapi di sini kita jaga konsistensi kita di musik juga bisa sukses. Itu yang kita kejar. Oke, siap. Gitu. Ini buat yang ngeband satu lagi tips ya. Ini Niji ini salah satu yang berhasil. Tapi ingat, yang banyak lebih gagal. Lebih banyak, yang gagal lebih banyak. Oke, dah.